Selamat datang kembali di video kuliah Statistika Teknik Kimia dari program studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Kali ini saya akan memperkenalkan satu konsep yang sangat mendasar dalam statistika, yaitu populasi dan cuplikan. Bahasan kita kali ini merupakan landasan filosofi dari semua metode perhitungan yang akan kita pelajari di bab-bab selanjutnya. Mari kita mulai. Konsep pertama adalah pengertian populasi. Coba Anda simak foto pabrik pembotolan minuman ringan di bawah ini, dan bayangkan Anda mengukur volume aktual yang diisikan ke dalam botol. Ya. Dan Anda harus mengingat bahwa pabrik ini mungkin saja memproduksi ribuan botol setiap hari. Nah, himpunan dari semua luaran pengukuran yang boleh jadi Anda peroleh dinyatakan sebagai populasi. Ada dua jenis populasi, yaitu populasi fisik dan populasi konseptual. Populasi fisik memiliki anggota yang dapat didefinisikan atau diberi batasan secara jelas. Misal, populasinya didefinisikan sebagai penduduk Republik Indonesia. Ya. Maka tentu kita dapat membatasi secara jelas bahwa anggota populasi tersebut adalah semua orang yang terdaftar sebagai penduduk secara sah. Berapapun banyaknya, kita bisa mengidentifikasi semua anggota populasi tersebut. Di lain pihak, populasi konseptual memiliki anggota yang identitasnya tidak terbatasi secara jelas. Nah, bayangkan jika populasinya didefinisikan sebagai volume pengisian aktual setiap botol Coca-Cola, ya seperti yang ada di bawah ini. Nah, berapa jumlah nilai yang mungkin kita peroleh dalam suatu pencuplikan? Jika kita memiliki alat ukur yang cukup peka, maka kita akan peroleh sejumlah tidak terhingga nilai volume. Misal, kita bisa mendapatkan 385, 391, 387, dan sebagainya. Tentunya asalkan masih dalam batasan toleransi produk minuman tersebut. Nah, sekarang kita bahas tentang sensus dan pencuplikan. Ya. Sensus adalah pengukuran semua anggota populasi tanpa ada yang terlewat satupun. Terlewat satu saja namanya juga sudah bukan sensus. Sementara pencuplikan atau sampling adalah pengukuran atau pengambilan sebagian saja dari seluruh anggota populasi tersebut. Anda coba lihat gambar di samping ini, ya. Di sini seorang petugas sedang mencuplik air dari sebuah sungai. Coba Anda pikirkan, mungkinkah kita melakukan sensus dalam situasi ini? Ya, tentu saja hal tersebut sangat-sangat tidak masuk akal. Kemudian bayangkan pula bagaimana sebotol cuplikan air sungai tersebut kemudian dibawa ke lab, dianalisis untuk memantau kebersihan seluruh bagian sungai atau setidaknya bagian dari sungai yang dekat dengan titik pencuplikan. Jadi, dengan hasil pengukuran sampel yang sangat-sangat terbatas ini, kita harus mengambil kesimpulan tentang populasi yang jauh lebih besar. Oke. Nah, dalam pengukuran anggota populasi, kita akan memperoleh variabel acak, ya, yaitu besaran yang nilainya tidak dapat kita pastikan sebelum kita melakukan pengukuran. Untuk populasi konseptual, karena jumlah anggotanya tidak terbatas, maka kita betul-betul hanya bisa melakukan pencuplikan. Karena nilai variabel acak tidak dapat dipastikan sebelum diukur, maka setiap pengukuran selalu mengandung ketidakpastian. Ini adalah satu konsep yang sangat-sangat fundamental di dalam statistika. Konsekuensinya, pengukuran berulang dari besaran yang sama akan menghasilkan sebaran nilai alih-alih suatu nilai tunggal. Dalam pengukuran kita mengenal istilah ketepatan atau akurasi dan ketelitian atau presisi, seperti yang digambarkan pada olahraga memanah di samping ini. Makna dari ketepatan adalah kedekatan hasil pengukuran kepada nilai sejati besaran yang diukur. Sementara makna ketelitian adalah konsistensi hasil antara satu pengukuran dengan pengukuran selanjutnya. Ya. Nah, ini adalah satu contoh saja aplikasi ketidakpastian pada pengukuran, yakni kurva kalibrasi dari alat ukur spektrofotometer, di mana sumbu X menyatakan konsentrasi analit seperti biasa, ya, dan sumbu Y menyatakan nilai-nilai absorbansi yang terukur. Si pelaku percobaan melakukan replikasi atau pengulangan percobaan pada setiap nilai X. Ya. Kemudian data hasil pengukuran dinyatakan sebagai rata, jadi yang disimpulkan dengan lingkaran biru atau bujur sangkar berwarna hijau. Ini adalah rata hasil pengukuran berulang absorbansi untuk setiap konsentrasi analit. Dan rentang ketidakpastian absorbansi yang digambarkan sebagai error bar atau batang galat. Ya, yang ini. Oke.
Maka dari grafik ini Anda mendapatkan gambaran bukan hanya korelasi antara X dengan Y, namun juga ketidakpastiannya. Dengan kata lain, berapa besar kurva korelasi X vs Y tersebut bisa berubah-ubah jika pengukuran kurva kalibrasi ini diulangi berkali-kali. Anda mungkin bisa mendapatkan slope-nya seperti demikian, mungkin bisa naik sedikit, bisa turun sedikit jika percobaan ini diulangi. Oke, demikian kuliah singkat kali ini. Semoga cukup menggambarkan perbedaan antara populasi dan cuplikan. Sampai jumpa di kuliah berikutnya.